yang akan menjadi pembuka yang manis di Royal Derby kita. Oke, ini dia pen and pick di match Royal Derby leg yang kedua, game yang pertama. Let's go. Dan lihat Cloud di ban sekarang. Kalau kita mungkin melihat sedikit bagaimana Rebellion Zion yang melakukan open terhadap Cloud. Kali ini even itu Onyx, mereka melakukan ban terhadap Cloud dari Skylar. Mereka tahu persis bagaimana presisi dari Cloud bekerja, bagaimana split push bisa dijalankan, bagaimana lane jauh bisa dipegang, bisa dikendalikan sama Cloud. Satu hero yang punya battle mirror image dan punya skill escape yang begitu powerful. Yap, Paramis. Wah, ini sempat aku mention juga sebelumnya. Hampir masuk kepada key to victory, Pak Bolong. Ya, Jangan berikan Suns Netherrealm. kenapa? Karena mau Tepat bagaimanapun, waktu dan mengerikan. tepat waktu dan mengerikan. Karena terkadang cewek sekalipun di lini belakang bisa di-secure sama Suns sampai dia harus keluar flickernya. Dia nggak rugi gitu loh kalau misalkan dia harus mengeluarkan flicker hanya untuk sosok cewek. Sementara sekarang satu hero terakhir yang akan di-ban, Pakito Prof. Berarti hero-hero screening masih bisa digunakan oleh Naomi. Banyak Ultra banget pilihannya. Chow, Iya, ya kan? Banyak banget pilihannya. Karena kalau kita lihat dari komposisi hero juga, kalau kita berbicara Chow, ya Kiboy juga mainin gitu loh. Iya. Dan Kadita terlepas. Ditukar dengan Valentina, ditukar dengan Fredrin juga. Dan ini tentunya bakal menjadi menarik. Karena kita akan melihat dua row wave seharusnya di game kali ini. Yap. Sans, Valentina langsung. Atau jangan-jangan amanin hero XP-nya dulu, Terisla. Karena belum tentu ini bakal menjadi Valentina yang diamankan lagi sama RRQ. Yap. Mereka udah mau show up dulu nih Oke. dengan Kadita. Kaditanya untuk Clay. Kalau misalkan untuk Naomi mungkin beda cerita. Valentinanya bisa diambil nanti. Tapi buat sekarang, jangan terburu-buru dengan Valentina karena bisa jadi malah Suns diamankan nanti di fase pick yang ketiga, Pak Bolong. Oke, karena untuk sekarang juga walaupun sekarang XP yang mau diambil terlebih dahulu tadi seperti apa yang disebut, gue setuju banget. Kenapa? Karena Boots udah nggak main sendiri lagi. Dulu skill individual Boots, wah, melegenda kalau menurut gue Apalagi pribadi. kalau dia udah pegang Masha. Iya, tapi sekarang lebih ke team fight, Yuzongnya, banyak banget hero-hero di mana dia bertarung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, ini juga Tapi menjadi Valen ya? sebuah pertanyaan, Pak Bolong. Karena Coach Rave juga beberapa kali sempat memberikan hero Skylar di pick atas. Apakah akan langsung muncul salah satu hero-nya di sini? Iritel terbuka, Bruno masih Yap. ada. Bahkan kalau kita menengok sedikit bagaimana kehadiran dari mungkin sosok Brody kali ya. Itu juga sempat dibawakan oleh Skylar, Pak Bolong. Yap, Bruno diawali oleh Brody di season 12. Iya. Lalu udah mulai diikutin oleh player-player lain. Tapi sekarang ini akan kemana, Prof? Rom, XP lane bisa dan XP lane. Baxia mengamankan Baxia untuk Versik tentunya. Kalau kata Versik di mic checknya sih Baxik. Baksik. Baxia Versik. Boleh. 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 Baksik ya. Boleh. Iya. Nah ini dia sebuah pertanyaan yang menarik karena sudah melihat dua hero yang mengandalkan lini depan. Apakah Valir akan muncul untuk Kiboy? Karena kalau kita melihat dari komposisi Baxia, yang dimana dia bisa memberikan burst fireball secara paksa dan bahkan Searing Torrent yang mengganggu. Ini bisa menjadi salah satu ancaman juga untuk lini depan dari RRQ itu sendiri. Hey, sementara kalau kita ngeliat memang dengan adanya lini depan yang strong banget ya untuk RRQ sendiri. Ini kemungkinan apakah akan ada gold team Bruno. yang langsung diamankan yaitu Bruno. Wah, Bruno cewek, baik. oke. Baik. Kalau begini kita akan melihat bagaimana Bruno yang mungkin akan langsung ada match up roamernya juga karena XP lane-nya yang masih disimpan di sini. Atau jangan-jangan Fredrinya untuk Boots. Iya, masih Karena ini cukup masih terbuka banget untuk pemilihan hero yang nantinya bisa diamankan. Dan untuk Onyx Kiboy, Naomi jago. Dari sebelum masuk RRQ juga jago, jadi gue harus pegangin dia. Ini statement dari Onyx Kiboy ya tentunya. Yang dimana dia cukup respect dengan Naomi sendiri. Dan seperti yang kita ngeliat di Case to Victory, Naomi sentris. Apakah memang Tiga-tiganya bahkan Cimomo. Iya makanya ya, apakah itu memang jadi kunci untuk tim fighter RRQ. Sementara Yuzong, di Wah. XP lane yang mungkin kita belum lihat dari sisi RRQ, ini udah mulai ditutup semua. Lancelot pun bahkan langsung ditutup oleh RRQ. Iya, Respect, karena memang kita udah sering lihat lah ya. Seperti biasa lah ya, Lancelot Fredrin. itu walaupun melawan mungkin Fredrin, melawan Baxia juga, dia mungkin akan kalah dari segi agresivitas. Tapi kalau ngomongin farming dual lane, Lancelot paling bisa manfaatin hal tersebut.
Ini sebelumnya untuk Fredrin, win rate-nya berada di area XP laner tuh kecil banget loh, Prof. Iya, Kecil beda sama banget. jungler kan. Tapi beda kalau itu berada di tangan Boots. Nah itu dia. Menang-menang aja. Apalagi sekarang udah ada 2 hero yang menurutku sangat-sangat connecting, yaitu adalah Yuzong dan juga Kufra. Melihat Edith yang di pick, jatuhnya Edith ini bisa jadi flexible pick. Bisa buat Banana, bisa juga buat Naomi. Tapi dengan sudah adanya Basya di sana, seharusnya yang lebih diperhatikan sama teman-teman dari RRQ adalah bagaimana cara mereka untuk menutup lini belakangnya agar nanti Skylar bisa lebih free untuk memberikan dealing damage. Karena ini udah 3 hero loh, 3 hero loncat ke depan semua Pak Pulung. Waduh, ini untuk Kufra sendiri udah mereka yang nge-ban sendiri ya. Iya makanya. Belum tahu nih, wah Kiboy cowoknya kah? Apalagi sekarang nih Cimomo kalau kita lihat ya, belum ada roamer. Roamernya bisa last pick atau jangan-jangan malah mau di pick sekarang roamernya. Dari Onyx. Apakah bakalan ada Valirom? Vali roamer menurutku oke-oke aja di sini. Oke aja Iya, nggak Baxia sih? kan, Baxia bisa menjadi tujuan. Iya, paling yang bakal Iya. jadi PR adalah Kaditanya. Kaditanya yang jadi Nah, PR. Karena Iya. Kaditanya bakal bisa melakukan Ocean Odi. Dan itu bakal ganggu banget karena dia bakal memiliki efek imun di sana. Dan ini sekarang akan ada Kaja. Oh, Kaja. Divine Oke. Judgment akan menjadi salah satu jawaban dari Onyx. Oke. Tapi tugas yang untuk menjadi siapakah yang akan membuka rumput, Prof? Wah, Dengan adanya Kaja kayak begini, Kaja juga bukan satu tipe yang emang bisa masuk ke dalam rumputan dengan cukup nyaman gitu loh. iya makanya di sini apakah Fredrin yang bakal ditaruh di XP lane biar mereka juga komposisinya bakal lebih berfokus sama Assassin Jungle. Yep. Karena kebetulan belum muncul nih hero buat Kairinya juga bisa memang menggunakan Fredrin tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti last pick-nya malah menuju ke arah Glue. Glue. Ya, bisa Glue, bisa Assassin. Terlalu banyak opsinya. Tapi Chow Oh, sepertinya. Naomi. Chow Naomi. Dinai dan juga itu adalah hero power pula. Iya, ditambah dengan buat sekarang X-Borg yang diamankan. Jadi, kemungkinan besar kita akan melihat Boots dengan X-Borg-nya. Ini Oke. tipikal permainan macam apa lagi yang akan dimainkan oleh Onyx. Ini kayak kalau Wow. kita lihat Onyx yang ngebawa draft kayak gini, persis dengan EVOS tadi di game pertamanya, Iya. yang gak ada yang bisa langsung instan ke arah belakang. Nah, masalah Cuma utamanya bener-bener juga. maksimalin posisinya dari seorang export. Nah, itu bakal jadi PR juga kalau kita lihat dari X-Borg-nya ya kan. Dia bakal punya Ice Queen One dan Immortal secepat mungkin. Ditambah early game-nya tidak akan sebebas itu karena memang X-Borg adalah tipikal hero yang akan menuju ke arah late game. Nah itu, Yap, ini dia. Dan sesaat lagi adalah momen yang cukup membingungkan buat gua mungkin ya. Nah, Gua mau predik siapa ya? nah itu dia. Silakan Pak Pulung. Inilah saat Anda bingung Gua karena bingung. dua-duanya di top 2. Boleh nggak ikut gak? aduh. Oke deh. Kalau begitu sesaat lagi pun kita akan lihat ya seperti apa dari set talent emblem dan juga spell yang akan mereka bawa, Prof. Wah, Ternyata kan ada 2 Purify yang akan Yap. dibawakan oleh sisi Onyx sendiri. wah sama-sama bawa 3 emblem tank loh. Ini Oke. bakal adu sustainability, team fight-nya akan sangat menarik harusnya. Oke, kalau begitu tapi sebelum game ini berjalan kita mau tanya dulu nih. Kita benar-benar mau tanya sama MPL Arena Kingdom. Are you ready? Sonic, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Royal Derby. Game pertama tentunya akan menentukan segalanya. Memasuki game kedua nanti karena siapapun yang memenangkan game pertama ini tentunya mereka akan mengantongi match point dan efek dari fight sudah dikonek ke arah Banana di area Lee dan Sans tentunya akan dibalaskan dengan permainan yang cukup agresif dari Yeah. Clay dan juga Naomi. Dan bahkan sekarang Keyboy-nya udah mulai di screening juga. 4 pemain bahkan bergerak menuju ke arah Keyboy tanpa ragu. Hanya untuk melakukan penekanan terhadap Lito Wanderer-nya. Oke. Dan kalau kita ngelihat juga dari pergerakannya Sans, efek dari fight yang cukup akan menyulitkan. Sementara keberadaan dari Clay ini yang kalau misalnya rotasi udah dibawain sama Clay, ini Onyx mereka jadi harus mengira-ngira rumput mana yang harus diperiksa. Yap, itu dia. Serangan sudah dilakukan tapi Versik masih cukup stabil di awal ya, Prof ya. Dengan SP yang bergelimang seperti itu. Iya. Kairi pun masih sibuk untuk melakukan farmingan. Sementara untuk Naomi, screening terus-terusan. Terus-terusan akan dia lakukan. Bahkan sampai memaksakan Retribution dari Kairi digunakan. Namun mau dipaksain balik flickernya mau dikeluarkan tapi cewek. Buset dah cewek, coba lihat Versik. Masih berusaha untuk bisa lagi masuk bagian dalam. Tapi Skylar pun kehilangan momentumnya. Cewek masih selamat, masih bisa recall. Tapi sayang itu ada satu wave minion hadir loh. Dan ada goldnya juga di Yap. sana. Jadi nggak mau dilepaskan untuk di early game kayak gini. Cewek mungkin sedikit tertekan tapi Skylar juga mendapatkan tekanan yang sama. Jadinya fair sih sama-sama recall. Oke, sementara itu untuk sekarang coba lihat Sans-nya.
hadir di area tersebut dan Clay sudah level 4. Turtle sudah di set up. Ada Banana yang sudah hadir. Kairi harus melawan 3 sampai dengan 4 orang sekaligus. Ada efek knock up yang udah langsung dikeluarkan pula. Tapi Banana mundur lagi ke bagian belakang. Siap untuk menyetrum siapapun yang ada di dalam tersebut. Tapi Naomi terjebak sendirian. Nyasar. Masuk ke dalam area defensif dari Onyx dan first blood menjadi milik Onyx. First blood yang diamankan karena Naomi terlalu jauh dari kawanan pemain-pemain RRQ. Wah, Kairi? Kairi. Oke, Kairi numpang datang, numpang retri, dapat turtle dan sekarang coba lihat Clay-nya terbakar, Versiknya tertinggal. Ada Keyboy dan juga Boots yang siap untuk membakar terus-terusan. Tapi Kairi jadi terpanis, Be. Iya, tapi mau bagaimanapun dengan mendapatkan Naomi di sana, Iya. jatuhnya tetap untung. Dan buat sekarang, cewek dalam ancaman karena dia tertekan walaupun Naomi-nya belum level 4. Oke, dan 2 suara untuk Onyx sementara RRQ memegang dominasi dari Wah. Killer Prediction. Wow, dan cewek berhasil langsung dihancurkan sementara untuk Banana hadir di area bawah. Siap untuk membanting dan juga menghancurkan area tersebut. Tapi Boots-nya sempatkah untuk pergi karena Banana gak bakal memberikan selagi sedikit kesempatan dan wow, Tipis. Xbox masih selamat. Tipis banget tapi itu. Dan dipaksa Boots-nya harus mau nggak mau recall mundur. Dan kali ini kita melihat dengan pergerakannya RRQ yang ngasih pressure juga. Hal yang sama dilakukan. Tapi Sans masih bisa bertahan. Sakit Efek banget. dari fight ke arah Clay. Tapi Clay masih punya pasif tentunya. Oke, terlihat ada retribution di area tersebut. Clay masih berhasil untuk kabur. Rockwave dikeluarkan sementara Versik pun berhasil selamat. Yap. Tanpa ragu loh, dia mengeluarkan retribution-nya hanya untuk memberikan efek slow. Dan sekarang kalau kita lihat dari pressure-nya, pelan-pelan mulai terlihat bagaimana cara permainan dari Onyx yang benar-benar gak ragu untuk melakukan punishment terhadap lini depannya. Ya. Itu dia. Cewek, ini waktunya. Tapi cewek sempatkah ditendang dan benar jatuh Naomi. Naomi berhasil the way of Naomi-nya. Tapi Naomi tidak selamat di atas tersebut. Skylar mencoba untuk bisa mengantarkan damage maju ke bagian depan. Tapi cewek bersembunyi di bagian dalam dan sekarang hancurlah sudah. 1 untuk 1 dari masing-masing God Laner dan Sans. Kita berpindah ke tempat yang berbeda. Versik sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan Sans. Padahal tadi cewek juga masih bertahan dengan Purify ya. Dengan ada Wave Dragon dia pakai Purify-nya masih bisa survive. Sempet numbangin Naomi bahkan. Namun sayangnya dia harus terpick off ketika Skylar pun datang. Yang sementara untuk sekarang Rockwave-nya diambil tadi dari Kadita. Sans-nya masih selamat. Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 orang. Tapi dia masuk ke dalam area defensive yang dimiliki oleh Onyx. Naomi akan langsung dipanis di atas tersebut. Tapi Naomi masih berhasil pergi. Masih berhasil selamat. Hanya saja sekarang 1 orang di area tersebut. Udah langsung dibanting. Pressure warning langsung dikeluarkan. Dari Turtle-nya juga berhasil diamankan. Tapi Banana dan juga Versik di area tersebut menjadi korban. Bahkan untuk sekarang ada double kill didapatkan pula oleh cewek. Cuan besar-besaran untuk Onyx. Gila itu Kairi di tengah-tengah pertempuran masih bisa pegang pencet retribution-nya. Dan bahkan April Bisa loh. Squad-nya bener-bener membungkam bagaimana 2-3 pemain sekalipun. Itu di belakang ada cewek loh, out of nowhere. Tiba-tiba dia hadir dalam team fight dan untuk sekarang karena early snowball yang berhasil mereka jalankan, purple buff-nya jadi milik Kairi. Diambil di invade. Kok bisa ya? Hah? Kok bisa? Kalkulasi kuncinya. Kalkulasi dong, karena gini, rata-rata pemain Fredrin itu ada tips and triknya sendiri. Entah menggunakan ultimate retribution atau skill 1 retribution. Dan ini pun membuka hampir ke semua pintu ya. Nah itu dia salah satunya yang tadi mau aku mention. Karena dengan screeningnya Naomi yang gagal dilakukan 2 kali karena dia tertumbangkan di arah team fight. Dan sekarang Onyx gak ragu loh buat nge-punish Naomi-nya, beda sama di leg yang pertama. Oke. Karena kalau kita berbicara leg yang pertama, Naomi dapetin hero kayak Ufra. Jadi Yeah. dia bakal ada di belakang, setupnya bakal lebih aman, lebih safe. Tapi Oke. buat sekarang mau gak mau harus ada gerakan Wah. yang lebih berani dan ini salah Ditabrak. satunya. Keyboy langsung body block aja untuk bisa mempertahankan cewek di bagian belakang. Tapi sekarang dari cewek sendiri langsung dikepung, ditendang, ditembak, dihancurkan. Di area tersebut 2 dari Onyx pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wah. Masalahnya itu 5 lawan 2 dan Purify cuma bisa jadi minat untuk dari cewek sendiri. Yap, tapi Skylar akankah berhasil selamat? Tapi Kairi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Sansya mulai maju ke bagian depan. 26% untuk Onyx Audience Prediction dan 74% untuk RRQ. Wow. Wah, tapi kalau kita lihat tadi 5-man rotation. 5 man bro. Mau nggak mau lah. Jadi daripada ceweknya makin snowball, hentikan snowballing early game-nya agar nanti turtle yang ketiga masih bisa di set up sama teman-teman dari RRQ. Dan itu- Sekarang kesempatannya untuk mengejar ketertinggalan masih bisa. Yep. Walaupun Kairi unggul 2 level, tapi setidaknya Versik mendapatkan tempat agar Skylar-nya bisa farming lebih banyak. Buset, Sansnya masih ada Rockwave dan dia pun berhasil untuk nge-trigger. Bahkan sekarang Sans yang dapat 1 orang Sans. Wah, wah.
Woi, Tapi oke dia pertempurannya tapi cewek di tempatnya berbeda. Malah berhasil menjadi satu ancaman yang langsung dihilangkan. Dan sekarang turtle-nya berhasil diambil. Perfect turtle untuk Onyx dan Last Insanity-nya meledak. Dar akan menjadi 1 poin kill lagi. Terlalu overextend sepertinya dari RRQ untuk bisa mempanis pemain-pemain dari Onyx. Padahal menurut aku tim fight-nya udah ada pertukaran 1 untuk 1. Iya, Di mana udah memang untung. Naomi tumbang. Karena cewek pun tumbang. Ya, Tapi tukerannya di sisi sama gold lane ya. Iya, pertukarannya untuk gold lane. Tapi ketika badannya tumbang, ini jadi nggak terlalu untung banget untuk RRQ sendiri. Masalahnya jadi 1/3 hitungannya Iya. karena turtle pun didapatkan. Ditambah dengan Kairi yang bener-bener kasih pressure ke arah Banana ketika dia udah gak punya lagi flicker. Gila, perfect turtle di kondisi mereka Yep. menang Wah. tim fight juga. Ditambah Badannya Kairinya 4.000. udah punya Blade Armor, itu yang Yep. pertama. Poin terpentingnya karena critical damage-nya akan di-reduce sedikit untuk Skylar. Dan yang kedua, Keyboy-nya punya fleeting time. Yep. Tarikan seperti apa yang akan Keyboy berikan sekarang? Benar sekali. Plus aksi individu dari Suns. Gua nggak ngerti lagi nih. Kalkulasi jenis apa yang dia punya. Ya, Iya. mau bagaimanapun gila Suns. Gila Suns, Suns sudah. iya. Gila Suns dan sekarang ada konsil di bagian bawah. Seperti apa setup yang akan langsung dibangun oleh pemain dari RRQ di mana? Sekarang Persiknya masuk lewat belakang. Clay-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang tapi ternyata tidak ada damage yang masuk ke arah beberapa player. Tapi Kairinya sendirian di bagian depan. Belum ada satu orang pun yang langsung tumbang tapi Persiknya masih mencoba peruntungan namun di bagian belakang. Coba lihat Butchia. Udah langsung hadir dengan satu fire missile yang dia keluarkan dan tidak ada yang tumbang lewat setup barusan. Wow, dan wow. Itu satu kata yang menurutku menarik karena apa? Boots bisa menutup pergerakan dari Naomi. Dan gak cuma itu, lihat bagaimana Clay targetingnya benar-benar ke arah cewek. Dan sekarang karena Purify-nya udah digunakan, kemungkinan besar RRQ akan memasakkan team fight sebelum ada Lord. Iya, Karena dan itu Clay- momen yang tepat, Cimo. Iya, Clay dia langsung masuk round wave pakai kena Petrify kena 3 orang, tapi masalahnya follow up-nya nggak terlalu cepat dari RRQ sendiri karena Iya. posisi dari Skylar masih bisa dibilang cukup jauh dari jangkauannya Clay. Dan 2 Purify, jangan lupakan 2 Purify penyelamat dari Suns ataupun cewek sekarang. Karena The Way of Dragon-nya tidak akan bisa terpicu. Karena itu bukan efek suppress. Jadi masih bisa dihindarkan atau dihindari dengan menggunakan Purify. Ini boleh-boleh sih setup kayak begitu 5 lawan 5 gak ada yang tumbang asik kita ngeliat. Asik banget. Cuma kayak ngepok-ngepok tarik Jadi, ulur aja. Iya, Iya engage dan disengage-nya cuma ngorbanin battle spell. Iya. Iya loh. Maksain biar battle spell-nya keluar duluan setelah ada Lord yang keluar ini bakal jadi satu problem kalau memang misalnya battle spell seperti Flicker dan juga Purify Iya. itu udah kepake duluan. Ya mau bagaimanapun welcome to Buset. match papan atas. Itu dia. Match papan atas, oke. Namun dari Lordnya begitu sulit untuk didudukin ataupun disamperin oleh pemain dari RRQ. Coba lihat Suns-nya mulai berubah tapi versinya di tempatnya berbeda. Boots-nya sendirian, ada Suns yang mulai hadir. Mereka siapkah untuk melakukan sebuah team fight di mana untuk Kairinya langsung pasang badan di area depan. Ya, dan dari cewek akan fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya sehingga Onyx mereka udah pegang semua rumput di area rivernya, di area lordnya sehingga RRQ nggak dikasih space sama sekali untuk bisa ngelakuin kontes. Wah ini jatuhnya kalau kita melihat Lord yang pertama bergerak ke arah bawah ya. Ceweknya bisa kendaliin purple buff itu yang pertama sama Kairi. Suns bahkan yang dikasih untuk sekarang purple buff-nya. Jadi cooldown bahkan mana cost yang akan dia gunakan tidak akan terlalu boros. Dan dengan item yang unggul bahkan 3000 dari Suns dibandingkan dengan Clay. Clay-nya yang harus hati-hati. Atau jangan-jangan inilah waktu yang tepat untuk bermain dengan flanking ke belakang. Yap, di manakah Divine Judgment-nya? Karena sejauh ini Keyboy masih belum melakukan pergerakan apapun. Lightning Ball tadi udah langsung dikeluarkan sementara cewek udah level 13 Skylar. Level 11, 2 poin kill, 1 poin dead, 2 assist tapi tertinggal. Di mana poin dead dari cewek itu udah 4 loh. Dan Ditarik. sekarang pertempurannya Divine Judgment-nya udah langsung menarik lagi karena satu orang. Versiknya berhasil langsung dihilangkan. Tapi di mana Rock Wave tadi udah langsung meledak dari tersebut. Tapi Clay-nya malah langsung mendapatkan efek dari Last Insanity. Satu veteran di bagian bawah udah berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat Skylar-nya dan juga Naomi. Mereka bekerja sama untuk bisa mengusir beberapa pemain yang miliki oleh Onyx itu sendiri. Tapi Onyx lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat dan juga langsung. Naomi-nya berhasil dihancurkan. Skylar-nya akan dikasih nafas. Game pertama milik Onyx. Onyx dengan dominasi yang bisa dibilang ini almost one-sided game sih aku bisa bilang. Aku boleh setuju nggak sama kata-kata one-sided game? Karena kelihatan objektifnya mereka nggak menang. Iya, oke, itu yang Map pertama. controlnya mereka nggak dapat. Tapi aku lebih setuju Cimomo, kalau misalkan one-sidednya mulai dari turtle yang ketiga. Wah, Itu kayaknya lebih valid deh. Karena sebenarnya ada beberapa pertukaran point kill. Salah satunya adalah Skylar yang mendapatkan cewek di arah top lane tadi.
ketika momennya tepat. Iya. Tapi ketika ceweknya udah mulai nih grouping sama teman-teman dari Onyx, udah gerak berlima, Yep. depan yang udah terlalu tebal, ada Fredrin, ada Export, bahkan lihat ya dari boots-nya nutupin Naomi. Betul. Jadi itu victory yang dari awal kita perbincangkan, tutup Naomi-nya, screening Naomi-nya, terjalankan. Tapi secara nggak langsung ya, ini adalah metode permainan yang mungkin kalau kemarin kita lihat dari Rebellion, ini adalah yang ada hal yang sangat berbeda lagi, Prof. Nah, iya. Kalau kemarin hero-nya di-ban. Benar. Untuk sekarang hero Naomi dibiarkan bermain, tapi sekalinya dia masuk ke dalam area defensif dari Onyx, Onyx menyambutnya. Dan itu yang kadang menjadi perdebatanku juga sama beberapa coach. Karena aku sering mungkin ngobrolin hal ini. Ya. Kalau punish frontliner, rugi nggak sih sebenarnya? Ya. Mau itu roamer, mau Yap. itu tank jungler. Karena mau bagaimanapun, semakin lama game berjalan, kalau kita numbangin roamer, itu bakal jadi keuntungan ternyata. Oke. Karena katanya kalau misalkan emang dapetin roamer yang bener-bener bisa setup, contohnya kayak tadi Chow atau mungkin Kaja yang bener-bener jadi titik penting dari Iya. inisiasi, udah pasti itu bakal untung banget. Apalagi kalau katanya udah mulai masuk menit-menit late game. Dan itu yang dilakukan sama Keyboy dari tadi. Ini bagus banget Dia makan loh. depannya loh. Mau Iya. itu Versik, Iya. mau itu Banana. Siapapun. Dia udah punya fleeting time. Makanya tadi di Vanjat sebenarnya tiba-tiba 2 kali kan dia lakukan. Nah itu makanya mungkin tadi itu dia kan sebuah screening yang dilakukan oleh Naomi. Ya. Naomi hadir ke dalam area defensif untuk mengambil salah satu dari Onyx. Tapi Nah. tidak, dari Onyx mereka menyambutnya, mereka berkumpul baru diracunin. Nah makanya itu dia. Diracunin dengan skill-skill yang mereka punya gitu. Grouping ini loh yang membuat kayaknya Onyx secara individual tiba-tiba jadi strong banget. Yap. Karena lihat deh pas 2 lawan 5. Pas 2 lawan 5 mau bagaimanapun itu cewek nggak punya escape tools. Yap. Dia nggak punya power untuk melakukan counter, re-engage. Dan bahkan ketika team fight berlima ceweknya di belakang, Clay yang dari tadi dia dapat posisi, dia dapat Breath of the Ocean, dia dapetin Raw Wave, Petrify yang on point, gak dapet men. Iya, Gak dan- dapet Clay dengan kaditanya loh padahal. Iya, padahal Ini aku kayak- power kan? Nah, aku ngerasa kayak Kadita dengan di tangan Clay ini itu bisa jadi poin penting sebenarnya untuk di early pressure. Iya, Iya, itu dia. early-nya. Tapi masalahnya nggak dapet dan menurut aku Naomi udah ngejalanin tugas dia ketika Apalagi- dia coba untuk masuk invasi ke area jungle ya. Apalagi obrolan awal kita, di mana perbedaan mungkin kalau kita secara gameplay ya kan, Clay ini kan lebih berperan aktif dalam melakukan setup. Nah, berbanding terbalik dengan Suns, di mana Suns ternyata bermain dengan cover untuk saat ini. Iya. Beberapa kali kita melihat The Way of Dragon dari Naomi di cancel pakai Terrify. Di cancel. Di cancel, bener-bener di cancel, sehingga targetingnya diubah tiba-tiba. Naomi yang mungkin harusnya dapetin Suns dengan The Way of Dragon nggak jadi. Purify menyelamatkan nyawanya. Iya, dan kayaknya dua Purify ini memang jadi kunci untuk tim fightnya Onyx gak sih? Iya. Kelihatan mereka bener-bener dengan dua Purify ini meng-cancel semua inisiasi yang sudah di-plan sama RRQ untuk bisa menangin inisiasi dan juga tim fight pick off-nya. Wah, no Yap, death. ini dia. 0 death 308 dengan permainan seintens itu. Dan pemilihan itemnya aku suka banget dari Suns. Yang pertama dia langsung bikin Enchanted Talisman. Dia tahu persis gimana caranya untuk memanfaatkan early snowball. Dan aku yakin, dia kayaknya di awal-awal nggak langsung bikin mana regennya, tapi dia bikin Mystery Code X-nya dulu. Biar nantinya kalau ternyata harus dibawa ke scaling gamenya, dia ubah nih dari Mystery Code X-nya jadi Clock of Destiny. Jadi nggak buru-buru Pak Pulung dia pemilihan itemnya, baru nextnya dia bikin Lightning Transcend setelah mendapatkan snowball di early game. Dia beranjak ke mid gamenya baru dia jadiin Clock of Destiny-nya. Jadi bener-bener dia udah memperhitungkan kalau menang early game harus bikin item apa, dan dengan pemilihan dari Battle Spell Purify-nya dipadu dengan satu lagi nih yang kita sering lihat, Pull Yourself Together. Walaupun sudah ada efek yang dihilangkan, yaitu adalah efek pengurangan time death. Sekarang kan cuma ada di pengurangan dari battle spell dan juga item aktif. Yap. Jadi sekalipun nanti late gamenya dari Suns bikin Winter Truncheon-nya cuma 85 detik Pak Pulung. Dan Purify-nya lebih cepat lagi, 75 detikan. Oke. Karena kena diskon 15%. Ini dari sepatunya aja udah Magic Shoes kayak begitu udah cooldown lagi gitu. Ya, Memang dari, untuk skill. Iya, dari awal ya wes lah. Dia akan menjadi satu support system yang begitu baik dan bisa nge-spam dengan sangat cepat. Dan ini dia Prof, highlight-nya. Nah ini dia, makan depannya, biar belakangnya nggak punya backup. Itu adalah konsep atau analogi permainan yang diperlihatkan oleh teman-teman dari Onyx. Mereka nggak ada keraguan-raguan sedikit pun untuk melakukan punishment terhadap Naomi. Bahkan beberapa kali counterplay yang terjadi, itu benar-benar secara paksa mereka lakukan hanya dengan satu tujuan, yaitu adalah menumbangkan Naomi-nya agar tidak ada badan bagi teman-teman dari RRQ. 3 turtle, perfect turtle. 1 Lord diamankan endgame. Ini membuktikan bahwa kualitas permainan dari Onyx tidak hanya bertumpu kepada ceweknya, tapi bagaimana kompaknya permainan mereka ketika mereka grouping. Ya. Dan
roster MSC, Papulung, Roster MSC 5 kali bermain, 100%. 100% win rate. Ya. Masih dicari celahnya, apakah nanti game kedua akan disamakan kedudukannya? Bisa. Tapi dengan syarat memang perlu secepat mungkin reset dari RRQ. Apalagi kalau kita berbicara ini dia, team fight di bottom lane. All in kepada Baxia dari Versik. Mereka nggak ragu loh Papulung untuk menumbangkan depan. Agar belakangnya nggak punya cover. At least kayak Lord pertama ini, kalau tumbang pun mereka setidaknya bisa udah nyulik satu pemain. Yes, tapi ternyata Lord pertama malah menjadi winning moment mereka. Nah, Betul. cuma perlu Lord pertama dan mereka berhasil untuk nge-wipe out pemain-pemain dari RRQ. Dan berhasil untuk secure game pertama dengan cukup cepat. Nah, aku malah 11 penasaran sama item pertamanya cewek yang dimana 11 dia langsung menit bikin, loh. dia bikin Berserker's Fury pantesan. Dia tadi pas di engage 3-4 pemain gak bakal ada perlawanan karena lifesteal-nya gak bakal sepadan, beda sama Skylar yang dari awal dia udah punya Huskclaw duluan, baru Berserker's Fury, ditambah dia pun bikin Steel Like Plates. Ini dia perbedaannya Papulung. Biasanya aku sempat pertanyakan juga apakah masih ada gold laner yang bikin Steel Like Plates di patch yang sekarang, apalagi setelah harganya dinaikkan. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Memang kalau kita berbicara Steel Like Plates, sekarang udah mahal banget sih Momo harganya. Hampir naik 100 bahkan. Apalagi dengan fungsi yang dimana tidak bertambah masalahnya. Biasanya kan harga naik, fungsi naik juga dong. Ini enggak. Enggak, harganya doang yang naik. Harganya doang ya. Ini tidak sejalan ya dengan... Fungsinya masih sama. Iya dengan... Enggak cuan. Gak cuan. Makanya cuan. dalam posisi ini apakah memang Steel Like Plates masih dibutuhkan? Kalaupun masih dibutuhkan, kenapa tidak dipadukan juga dengan Tenacity? Ah, iya. Iya kan? Atau Tenacity ini yang bakal jadi alternatif Papulung. Agar nantinya ya udah daripada beli Steel Like Plates, Mendingan beli kita letter bawa. jacketnya aja. Atau bikin letter jacketnya 2. Cukup ya. Cukup harusnya. Karena mahal banget 18 sekarang tambah Steel Like 18, Plates. 36. Betul. 36 ditambah 15. Wah. Udah 51. 52. Iya, Eh udah 51 ya. Iya udah cukup itu. Cukup ya. Bahkan lebih tinggi loh daripada Steel Like Plates. Iya. Gue tadi juga ada Puyeng juga ngelihat bagaimana statistik dari antara Skylar dan juga cewek ya. Oh sama-sama soalnya. Skylar dapetin tadi laning. KDA-nya Mirip-mirip 212. 212 levelnya Iya. 11. Sementara cewek tadi 243 kalau nggak Bahkan salah. yang berperan aktif duluan di gold lane adalah Naomi-nya. Ya. Bukan Keyboy-nya. Keyboy ngerespon apa yang dilakukan sama Naomi. Baru dia makan. Dan luar biasanya adalah apapun yang emang dilakukan oleh Naomi semuanya benar-benar disambut. Itu Disambut di cancel banget. disambut hangat pas udah masuk baru. Bener. Sini Karena- lo, kita cancel habis-habisan lo mau ngapain lo. Udah. Oh, ya itu tadi sih mungkin perbedaan dari The Way of Dragon dan Divine Judgment ya. Iya. Dimana ada sebuah predict draft mungkin yang dilakukan sama Coach Yed dan juga Coach Adi. Ketika kita melihat memang ini editnya bakal ditaruh di mana. Ternyata mereka sudah mempersiapkan dengan Kaja agar Chow-nya bisa sedikit bisa dibilang terhentikan mungkin dari movementnya. Karena berapa kali kita melihat Divine Judgment-nya meng-cancel Naomi. Yap. Nih boleh-boleh ya permainan dari game yang pertama dan menghasilkan post game seperti ini Prof. Wah ini kalau kita berbicara post game ya, Versik sangat wajar jadi sandbag. Karena dia benar-benar berada di lini depan dan selalu dipunish ketika memang momennya tepat. Berapa kali juga kita melihat upper rod-nya, itu membuat Baxia dari darah yang 80% tiba-tiba 40%, 30%. Betul. Ya kan? Tahu ya, padahal setebel itu loh. Iya, rumah baru dak, tiba-tiba hilang. Gitu. Kenapa ada efek suaranya? Ya kan yang namanya persiapan juga kan, apalagi kalau kita memperhatikan Turtle 3 kali diamankan Gila sih. oleh teman-teman dari Onyx. Padahal kita tahu di half season RRQ ini tim paling objektif. Bener-bener paling objektif. Lihat sekarang Turtle, Lord, Turret, 0 semuanya Cimomo. Turtle pertama sama keduanya aja itu masih di tengah-tengah area pertempuran, Be. Iya. Dan turtle kedua kalau nggak salah yang kita ngelihat appreciate word dipencet, retribution juga dipencet sama Makanya, Kairi. makanya. Iya kan? Itu aku udah sempat bener-bener